Ya, di Senin yang semangat ini, apakah kita akan membahas tentang fenomena yang baru-baru ini terjadi, Nur. Apa itu sih? Jadi Muslim dilarang ke Amerika. Sebenarnya ada apa sih? Itu karena itu ya kasus. Ada, iya, gitu deh. Oke. Kenapa sih sebenarnya? Nah, saya juga belum tahu kenapa alasannya. Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Fakta Muslim di langit Amerika. Pemirsa beriman, kandidat Capres Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian publik melalui pernyataannya. Kali ini ia mendesak agar Muslim di seluruh penjuru dunia dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat. Dalam pidato kampanyenya di South Carolina, Donald mengajukan idenya agar larangan tersebut diberlakukan untuk semua Muslim tanpa terkecuali. Ketika ditanya oleh Reuters, manajer kampanye Donald, Corey Lewandowski, mengatakan bahwa desakan larangan tersebut berlaku untuk pelajar, wisatawan, dan pengunjung lainnya. Tak disangka desakan Donald itu kemudian disambut riuh tepuk tangan oleh hadirin kampanye itu. Donald juga mengatakan idenya itu telah disetujui teman-teman Muslimnya. Kita sudah tak punya pilihan lagi, katanya berulang kali, di tengah riuh suara tepuk tangan dan seruan dari hadirin. Menurutnya, ide larangan itu datang setelah ia menganggap bahwa Islam berakar pada kebencian dan kekerasan. Hal ini berkaitan dengan insiden penembakan di California yang pelakunya diduga orang Muslim. Alasan lain Trump adalah bahwa ia menduga Muslim di Amerika ingin menguasai tanah Amerika. Pemirsa beriman, setelah pernyataannya yang kontroversial, calon Presiden Amerika Donald Trump justru mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Bukan dari kalangan Muslim saja, tapi juga dari kalangan sesama Amerika. Lalu, apakah pernyataan Trump ini sesuai dengan realitas Muslim yang hidup di Amerika saat ini? Tahukah Anda bahwa sejarah dan realita Muslim di Amerika justru sangat bertentangan dengan pernyataan Trump? Berikut ini beberapa fakta tentang Muslim di Amerika seperti dilansir Non-Post. Persentase Muslim di Amerika sangat kecil. Sulit untuk menentukan berapa jumlah Muslim di Amerika Serikat. Hal itu karena lembaga sensus penduduk tidak mau mensensus penduduk Amerika berdasarkan perbedaan agama. Namun demikian, Islam adalah agama ketiga setelah agama non-Islam lain yang ada di Amerika. Ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa persentase Muslim di Amerika adalah 1%, atau sekitar 27 juta jiwa dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Namun persentase ini diperkirakan meningkat hingga 2,1% pada tahun 2050 mendatang. Jumlah yang sangat kecil ini secara langsung membantah tuduhan Trump bahwa Muslim di Amerika berambisi mempunyai pengaruh dan menguasai Amerika Serikat. Muslim lebih terdidik daripada orang Amerika. Muslim menduduki peringkat kedua setelah Yahudi dalam hal pendidikan. Fakta yang cukup mencengangkan adalah bahwa mayoritas Muslim di Amerika adalah sarjana. Persentasenya pun lebih besar daripada penduduk Amerika sendiri. Muslim Amerika menghormati hak perempuan. Di beberapa negara Islam, memang ada kesan bahwa kaum perempuan diperlakukan sebagai warga kelas 2. Namun hal ini tidak berlaku bagi wanita Muslim Amerika. Mereka adalah para sarjana dan pasca sarjana yang jumlahnya lebih besar daripada kaum laki-laki. Sebuah survei menyebutkan bahwa 90% Muslim Amerika puas dengan perlakuan terhadap mereka sebagai kaum perempuan. Mereka bisa menikmati pendidikan tinggi dan membangun karir di berbagai bidang kehidupan. Muslim sudah ada sejak awal sejarah Amerika. Sebuah penelitian menghasilkan bahwa seperempat ras Afrika yang didatangkan ke Amerika sebagai budak adalah pemeluk agama Islam. Sebagian mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka, tapi banyak juga yang dipaksa untuk berganti keyakinan. Muslim Amerika juga korban teror. Beberapa kelompok teroris bekerja sama untuk menindas Muslim Amerika, terutama pasca kejadian 11 September 2001. Korban tidak hanya berasal dari Muslim imigran, tapi juga Muslim dari kalangan Amerika. Pemirsa beriman, fakta yang cukup membuat seluruh orang tercengang adalah pesatnya perkembangan Islam di Amerika. Inilah yang banyak menimbulkan gerakan Islamofobia atau ketakutan kepada agama Islam di berbagai dunia. Menurut Imam Besar Islamic Center di New York, Samsi Ali, perkembangan Islam di Amerika Serikat semakin pesat setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC. Kesalahpahaman terhadap Islam sudah berlangsung lama, dan serangan terhadap gedung WTC pada 11 September 2001 merupakan sebuah titik balik. Menurut Samsi Ali, walaupun diekspos secara negatif, ternyata dengan karakter ingin tahunya, orang-orang Amerika justru mencari tahu apa itu Islam, dan mereka pun kemudian menemukan Islam yang sesungguhnya.
Imam Samsi memaparkan, sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di Amerika Serikat adalah imigran dan pekerja biasa yang datang dari Indonesia atau dari negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun setelah 11 September 2001, banyak kalangan intelektual serta profesional muda Amerika yang kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Ini artinya jumlahnya bertambah, kualitasnya juga semakin kokoh dan semakin kuat. Salah satu profesional muda Amerika yang akhirnya memeluk Islam adalah George Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis-artis hip-hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West. Kini Green menjadi motivator, penulis, dan sukarelawan kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila melihat Green sedang membagi-bagikan makanan kepada tunawisma di jalan-jalan di kota New York, Amerika, atau di Melbourne, Australia, lantaran ia berkomitmen menganggap proyek AMIL dan kemanusiaan secara global. Perkembangan Islam yang pesat di Amerika jelas bukan saja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang datang dari negara-negara Muslim, tetapi juga karena bertambahnya jumlah orang Amerika yang memeluk Islam atau mu'alaf. Kondisi umat Islam di Amerika Serikat baik-baik saja, ujar Muhammad Kudaimi, anggota Nawawi Foundation, sebuah lembaga pendidikan yang berbasis di Chicago, Amerika, belum lama ini. Menurut pria keturunan Syria itu, dalam 5 tahun terakhir ini Islam menjadi agama yang paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan agama-agama lainnya di Amerika. Setiap harinya selalu ada warga negara non-Muslim Amerika Serikat yang memeluk Islam. Kondisi serupa juga terjadi di benua Eropa dan kawasan Amerika lainnya. Ia sependapat dengan Imam Samsi bahwa setelah peristiwa 11 September, Islam mendapatkan perhatian besar dari kalangan warga Amerika yang berpendidikan. Peristiwa penyerangan WTC di New York itu bukannya membuat makin besar stigma negatif terhadap Islam, tetapi justru makin menambah banyaknya jumlah anak muda dan kalangan berpendidikan di Amerika yang termotivasi untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam. Maka benar kata-kata bijak, selalu ada hikmah di balik peristiwa. Masya Allah. Lapangan iso apik por kata. Ora ono sing dolan Kaya ini. jebin, ha? Ora ono sing dolan mau kok. Ono. Ya si Alonso mending dirinya kok ya kok. Liverpool gini. Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya bisa. Sampai nek video kayak gini kayak hadi ya. Malah tak nggih pancingan apa hadi kan. Bener gue dira. Ora. Cek ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora. Salat isak Mas. Wis. Mulai ngantuk ya Mas Amir. Ush. Marah kan.
Lapangan iso apik por kata. Ora ono sing dolan Kaya ini. jebin ha. Ora ono sing dolan mau kok. Ono. Ya ki Alonso mending dirinya kok ya. Liverpool gini. Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya bisa. Sampai nek video kayak gini kayak hadi ya. Malah tak nggih pancingan apa hadi kan. Bener gue dira. Ora. Cek ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora. Teko ya bisa. Sampai nek video kayak gini kayak hadi ya. Malah tak nggih pancingan apa hadi kan. Bener gue dira. Ora. Cek ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora. Selamat bisa Mas. Wis. Ngantuk ya Mas Amir. Ush. Mana kan? Dari negara-negara muslim, tetapi juga karena bertambahnya jumlah orang Amerika yang memeluk Islam atau mu'alaf. Kondisi umat Islam di Amerika Serikat baik-baik saja, ujar Muhammad Kudaimi, anggota Nawawi Foundation, sebuah lembaga pendidikan yang berbasis di Chicago, Amerika belum lama ini. Menurut pria keturunan Syria itu, dalam 5 tahun terakhir ini Islam menjadi agama yang paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan agama-agama lainnya di Amerika. Setiap harinya selalu ada warga negara non-muslim Amerika Serikat yang memeluk Islam. Kondisi serupa juga terjadi di benua Eropa dan kawasan Amerika lainnya. Ia sependapat dengan Imam Samsi bahwa setelah peristiwa 11 September, Islam mendapatkan perhatian besar dari kalangan warga Amerika yang berpendidikan. Peristiwa penyerangan WTC di New York itu bukannya membuat makin besar stigma negatif terhadap Islam, tetapi justru makin menambah banyaknya jumlah anak muda dan kalangan berpendidikan di Amerika yang termotivasi untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam. Maka benar kata-kata bijak, selalu ada hikmah di balik peristiwa. Masya Allah. Lapangan iso apik por kata. Ora ono sing dolan Kaya ini. jebin ha. Ora ono sing dolan mau kok. Ono. Ya ki Alonso mending dirinya kok ya. Liverpool gini. Oh, Real Madrid kok. Madrid.
Ya, di Senin yang semangat ini, yang pertama kita akan membahas tentang fenomena yang baru-baru ini terjadi, Nuh. Apa itu sih? Jadi Muslim dilarang ke Amerika. Sebenarnya ada apa sih? Itu karena itu ya kasus. Iya, gitu deh. Oke. Kenapa sih sebenarnya? Nah, saya juga belum tahu kenapa alasannya. Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Fakta Muslim di langit Amerika. Pemirsa beriman, kandidat Capres Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian publik melalui pernyataannya. Kali ini ia mendesak agar Muslim di seluruh penjuru dunia dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat. Dalam pidato kampanyenya di South Carolina, Donald mengajukan idenya agar larangan tersebut diberlakukan untuk semua Muslim tanpa terkecuali. Ketika ditanya oleh Reuters, manajer kampanye Donald, Corey Lewandowski, mengatakan bahwa desakan larangan tersebut berlaku untuk pelajar, wisatawan, dan pengunjung lainnya. Tak disangka desakan Donald itu kemudian disambut riuh tepuk tangan oleh hadirin kampanye itu. Donald juga mengatakan idenya itu telah disetujui teman-teman Muslimnya. Kita sudah tak punya pilihan lagi, katanya berulang kali, di tengah riuh suara tepuk tangan dan seruan dari hadirin. Menurutnya, ide larangan itu datang setelah ia menganggap bahwa Islam berakar pada kebencian dan kekerasan. Hal ini berkaitan dengan insiden penembakan di California yang pelakunya diduga orang Muslim. Alasan lain Trump adalah bahwa ia menduga Muslim di Amerika ingin menguasai tanah Amerika. Pemirsa beriman, setelah pernyataannya yang kontroversial, calon Presiden Amerika Donald Trump justru mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Bukan dari kalangan Muslim saja, tapi juga dari kalangan sesama Amerika. Lalu, apakah pernyataan Trump ini sesuai dengan realitas Muslim yang hidup di Amerika saat ini? Tahukah Anda bahwa sejarah dan realita Muslim di Amerika justru sangat bertentangan dengan pernyataan Trump? Berikut ini beberapa fakta tentang Muslim di Amerika seperti dilansir Non-Post. Persentase Muslim di Amerika sangat kecil. Sulit untuk menentukan berapa jumlah Muslim di Amerika Serikat. Hal itu karena lembaga sensus penduduk tidak mau mensensus penduduk Amerika berdasarkan perbedaan agama. Namun demikian, Islam adalah agama ketiga setelah agama non-Islam lain yang ada di Amerika. Ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa persentase Muslim di Amerika adalah 1%, atau sekitar 27 juta jiwa dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Namun persentase ini diperkirakan meningkat hingga 2,1% pada tahun 2050 mendatang. Jumlah yang sangat kecil ini secara langsung membantah tuduhan Trump bahwa Muslim di Amerika berambisi mempunyai pengaruh dan menguasai Amerika Serikat. Muslim lebih terdidik daripada orang Amerika. Muslim menduduki peringkat kedua setelah Yahudi dalam hal pendidikan. Fakta yang cukup mencengangkan adalah bahwa mayoritas Muslim di Amerika adalah sarjana. Persentasenya pun lebih besar daripada penduduk Amerika sendiri. Muslim Amerika menghormati hak perempuan. Di beberapa negara Islam, memang ada kesan bahwa kaum perempuan diperlakukan sebagai warga kelas 2. Namun hal ini tidak berlaku bagi wanita Muslim Amerika. Mereka adalah para sarjana dan pasca sarjana yang jumlahnya lebih besar daripada kaum laki-laki. Sebuah survei menyebutkan bahwa 90% Muslim Amerika puas dengan perlakuan terhadap mereka sebagai kaum perempuan. Mereka bisa menikmati pendidikan tinggi dan membangun karir di berbagai bidang kehidupan. Muslim sudah ada sejak awal sejarah Amerika. Sebuah penelitian menghasilkan bahwa seperempat ras Afrika yang didatangkan ke Amerika sebagai budak adalah pemeluk agama Islam. Sebagian mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka, tapi banyak juga yang dipaksa untuk berganti keyakinan. Muslim Amerika juga korban teror. Beberapa kelompok teroris bekerja sama untuk menindas Muslim Amerika, terutama pasca kejadian 11 September 2001. Korban tidak hanya berasal dari Muslim imigran, tapi juga Muslim dari kalangan Amerika. Pemirsa beriman, fakta yang cukup membuat seluruh orang tercengang adalah pesatnya perkembangan Islam di Amerika. Inilah yang banyak menimbulkan gerakan Islamofobia atau ketakutan kepada agama Islam di berbagai dunia. Menurut Imam Besar Islamic Center di New York, Samsi Ali, perkembangan Islam di Amerika Serikat semakin pesat setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC. Kesalahpahaman terhadap Islam sudah berlangsung lama, dan serangan terhadap gedung WTC pada 11 September 2001 merupakan sebuah titik balik. Menurut Samsi Ali, walaupun diekspos secara negatif, ternyata dengan karakter ingin tahunya, orang-orang Amerika justru mencari tahu apa itu Islam, dan mereka pun kemudian menemukan Islam yang sesungguhnya.
Imam Samsi memaparkan, sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di Amerika Serikat adalah imigran dan pekerja biasa yang datang dari Indonesia atau dari negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun setelah 11 September 2001, banyak kalangan intelektual serta profesional muda Amerika yang kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Ini artinya jumlahnya bertambah, kualitasnya juga semakin kokoh dan semakin kuat. Salah satu profesional muda Amerika yang akhirnya memeluk Islam adalah George Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis-artis hip-hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West. Kini Green menjadi motivator, penulis, dan sukarelawan kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila melihat Green sedang membagi-bagikan makanan kepada tunawisma di jalan-jalan di kota New York, Amerika, atau di Melbourne, Australia, lantaran ia berkomitmen menganggap proyek AMIL dan kemanusiaan secara global. Perkembangan Islam yang pesat di Amerika jelas bukan saja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang datang